Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Luki Al-Farizi dari Prodi Ekonomi 2018B kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Ainun Najib, saya dari Prodi Ekonomi 2018B, saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Dian Gusti Wulandari dari Prodi Ekonomi 2018B kelompok 4. Hai, saya Nur Fitriana, saya dari Prodi Ekonomi 2018B dari kelompok 4. Halo, perkenalkan, nama saya Nuratul Aziza, Prodi Ekonomi 2018B kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial sendiri diambil dari bahasa Latin, yaitu stratum atau berarti tunggal, atau strata yang berarti jamak, yang berarti berlapis-lapis. Pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau secara hierarkis. Perwujudannya adalah adanya kelas yang lebih tinggi dan kelas yang lebih rendah. Dasar terjadinya pelapisan sosial dikarenakan tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan soal stratifikasi sosial dengan status sosial. Perbedaannya adalah yang pertama, unsur-unsur dalam sistem pelapisan masyarakat adalah status atau kedudukan, role, peranan. Stratifikasi sosial adalah pelapisan sosial yang disusun dari status-status sosial. Kemudian, status sosial itu sendiri, kedudukannya yaitu posisi seseorang di dalam masyarakat yang didasarkan pada hak-hak dan kewajiban tertentu. Status sosial atau kedudukan sosial merupakan unsur yang membentuk terciptanya stratifikasi sosial. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Simak video berikut ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 lapisan sosial dengan kualitas pribadi. Yang pertama di sini ada jenis kelamin. Mengapa jenis kelamin? Pada sebagian Indonesia, masyarakat Indonesia atau penduduk Indonesia, kedudukan laki-laki itu lebih tinggi daripada kedudukan seorang wanita atau perempuan. Di sini yang kedua tentang senioritas. Mengapa senioritas? Senioritas usia maupun generasi kependudukan yang lebih tua lebih tinggi daripada yang lebih tua. Untuk yang terakhir saya akan bahas tentang keturunan. Nah, mayoritas keturunan bangsawan dianggap lebih tinggi daripada keturunan rakyat jelata atau rakyat miskin. Di sini saya juga akan melanjutkan atau menjelaskan tentang proses terjadinya stratifikasi sosial. Di sini ada faktor-faktor yang di bawah individu sejak lahir, misalnya kepadaian, usia, jenis kelamin, serta keturunan. Dan juga ada sengaja. Mengapa juga ada sengaja? Untuk bertujuan bersama, biasanya dilakukan dalam pembagian kekuasaan di wewenang yang resmi dalam organisasi formal seperti pemerintah, partai politik, usia, dan anggota bersenjata. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 poin tentang stratifikasi sosial. Yang pertama, kriteria untuk menentukan stratifikasi sosial. Yang kedua, jenis-jenis dari stratifikasi sosial. Dan yang ketiga, fungsi dari stratifikasi sosial. Untuk pertama, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu kriteria untuk menentukan stratifikasi sosial. Kriteria atau
ukuran yang umumnya digunakan untuk mengelompokkan suatu anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan ada 4. Yang pertama, kekayaan. Yang kedua, dari segi kekuasaan. Dan yang ketiga, dari segi keturunan. Yang keempat atau yang terakhir, dari segi kepandaian. Penjelasan untuk poin yang kedua yaitu tentang sifat-sifat stratifikasi sosial. Sifat-sifat stratifikasi sosial ada 3. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup, yaitu di mana stratifikasi ini anggota dari setiap strata sulit mengadakan mobilitas vertikal. Walaupun ada mobilitas, tetapi sangat terbatas pada mobilitas horizontal saja. Kemudian yang kedua ada stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi ini merupakan bersifat dinamis karena mobilitasnya sangat besar. Setiap anggota strata dapat bebas melakukan mobilitas sosial baik secara vertikal maupun horizontal. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ada stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial ini merupakan kombinasi antara stratifikasi tertutup dan stratifikasi terbuka. Untuk gambaran dari sifat-sifat stratifikasi sosial ini sudah ada di sebelah saya, silakan disimak untuk gambarnya. Penjelasan yang terakhir yaitu penjelasan poin ketiga tentang fungsi-fungsi dari stratifikasi sosial. Fungsi-fungsi dari stratifikasi sosial yang pertama, distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti menentukan penghasilan, tingkat kekayaan, keselamatan, dan wewenang pada jabatan atau kedudukan seseorang. Yang kedua ada prestis dan penghargaan. Yang ketiga ada penentu lambang atau simbol status dan kedudukan. Yang keempat tingkat mudah tidaknya bertukar kedudukan. Yang kelima atau yang terakhir alas solidaritas di antara individu atau kelompok yang menduduki sistem sosial yang sama dalam masyarakat. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan perbedaan diferensiasi sosial dengan stratifikasi sosial. Yang pertama, diferensiasi sosial, pengelompokannya secara horizontal. Kedua, berdasarkan ciri dan fungsi. Yang ketiga, distribusi kelompok. Yang keempat, genotipe. Dan yang kelima, kriteria biologis. Yang selanjutnya, stratifikasi sosial, pengelompokannya secara horizontal. Yang kedua, berdasarkan posisi, status, dan kelebihan yang dimiliki. Yang ketiga, distribusi hak dan wewenang. Yang keempat, stereotipe. Dan yang kelima, kriteria pendidikan, kekayaan, dan kehormatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Yang pertama, diferensiasi ras. Yang kedua, diferensiasi suku atau etnis. Yang ketiga, diferensiasi klan. Yang keempat, diferensiasi agama. Yang kelima, diferensiasi pekerjaan atau profesi. Yang keenam, diferensiasi jenis kelamin. Yang ketujuh, diferensiasi asal daerah. Dan yang terakhir adalah diferensiasi partai. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kelas sosial. Kelas sosial ialah sekelompok individu yang menempati lapisan sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Yang pertama ada berdasarkan status ekonomi, yang kedua berdasarkan status sosial, dan yang ketiga berdasarkan status politik. Kemudian ada status dan peranan sosial. Setiap individu dalam masyarakat memiliki status sosialnya masing-masing. Status perwujudan atau pencerminan dari hak dan kewajiban individu dalam tingkah lakunya. Kemudian ada cara memperoleh status, dan itu ada 3. Yang pertama ada askrip status kedudukan yang diperoleh secara otomatis tanpa usaha. Status ini diperoleh sejak lahir. Yang kedua ada asif status atau kedudukan yang diperoleh seseorang dengan disengaja. Dan yang ketiga ada asignet status, kombinasi dari perolehan status secara otomatis dan status melalui usaha. Status ini diperoleh melalui penghargaan atau pemberian dari pihak lain atas jasa perjuangan sesuatu untuk kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Sekian
Sekian penjelasan dari materi kelompok kami tentang stratifikasi sosial dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.